Saya Tami dan tim Indonesia Belajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 untuk Pak Danang. Semoga di usia yang sekarang ini, Pak Danang sehat dan bahagia selalu ya Pak Danang. Amin. Amin, terima kasih. Baik sahabat belajar, semangat pagi, selamat siang sahabat belajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik. Semangat pagi terus Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini nih Pak? Hari ini kabarnya gembira karena bisa ikut berbahagia bersama sahabat-sahabat yang berpuasa, ya. Jadi ini hari yang baik, hari saling memaafkan, mengampuni, dan mendekatkan satu sama lain terlebih pada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Lalu sahabat belajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Dik-Dik Hikmat Permadita, CTM. Beliau merupakan seorang sertifik theocentric motivator dan life sales trainer. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Dik-Dik. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat bisnis. Terima kasih Mbak. Dan luar biasa semangatnya Pak Dik-Dik. Sebetulnya saya adalah temannya Pak Danang. Jadi background saya memang di CTM, sama-sama di komunitas Theocentric Motivation dan Leadership. Saya kira sama-sama di komunitas yang sama. Alhamdulillah, terima kasih sudah dapat diundang di Indonesia Belajar. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Didik dan juga Pak Danang atas kehadirannya hari ini di Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini yaitu hikmah puasa. Apakah hikmah puasa? Apakah sekedar tidak makan dan tidak minum? Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik. Jadi sahabat belajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga nih untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Dik-Dik. Tentu saja akan kita bacakan pertanyaannya dan kita persilahkan juga untuk bertanya langsung pada saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik. Bagaimana sih Pak penjelasan mengenai hikmah puasa? Silahkan Pak. Baik, sedikit ya sebelum Mbak Dik-Dik nanti menyampaikan secara keseluruhan. Jadi yang namanya puasa itu haruslah menjadi budaya hidup, yaitu sebagaimana memberi sedekah dan berdoa. Nah, puasa itu mesti kita lakukan, apalagi yang ada di dalam bulan-bulan suci Ramadan itu. Bagaimana persisnya ini kita bertanya dan kita membahas serta menyimak, mendengarkan dari ahlinya, Pak Didik CTM. Kami persilahkan Bapak Didik.
Baik, terima kasih Pak Danang. Saya bukan ahlinya sebetulnya, background saya bukan ustadz atau kiai gitu ya. Saya belajar seperti biasa, jadi mungkin ada hal yang menarik di sini bahwa yang akan saya sampaikan tentu saja dari sisi pemilihan keimanan saya dari sisi agama Islam. Jadi saya yakin di setiap agama ada proses yang sama, yaitu ibadah puasa. Izinkan saya akan bercerita atau mungkin mengambil hikmah dari sisi agama Islam. Jadi seperti Pak Danang ceritakan, memang ada satu yang menarik bahwa di dalam kehidupan kita itu, dalam CTM itu ada satu yang 3P yang harus kita pegang. Ya, pertama adalah kita harus tahu tujuan hidup kita, kemudian kita harus tahu juga potensi kita dan passion kita yang terakhir. Tentu saja ini adalah bagian daripada proses P yang pertama dari seorang manusia. Saya kira harus punya tujuan hidup. Dan di dalam teosentrik kan kita berpikir bahwa karena kita berposisi sebagai ada Tuhan, ada Allah yang menciptakan kita, tentu kita akan kembali kepadanya. Dan inilah kadang-kadang yang menjadi purpose atau tujuan kita yang kadang-kadang kita lupa. Mungkin saking saking aktivitas banyaknya di dunia ini, kadang-kadang kita lupa bahwa pada suatu saat memang kita akan kembali gitu loh. Saya kira dengan usia saya mungkin di sini juga yang udah saatnya dan sudah memasuki pensiun, kadang-kadang kita lupa karena kesibukan kita bekerja, kadang-kadang kita lupa bahwa apapun yang terjadi kita akan kembali gitu. Apakah pertama yang terjadi dari situ yang dipertanyakan adalah bekal apa sebetulnya yang harus dibawa. Kadang-kadang kalau kita pergi misalnya setelah puasa bisa mudik gitu ya, kita mudik ke kampung. Karena kita pulang ke kampung itu pasti harus punya bekal, baru kita akan pulang. Ada satu kisah waktu saya di kantor itu nanya, ada satu karyawan nggak pulang. Kenapa kamu nggak pulang? Wah Pak, saya belum punya bekal nih buat pulang gitu. Berarti memang hukumnya ketika kita pindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain harus punya bekal. Demikian pula ketika manusia di dunia, dan kita yakin dalam teosentrik itu kita adalah sebagai hamba, kita akan dipanggil pulang gitu loh. Nah pertanyaannya, sudahkah kita punya bekal yang cukup untuk pulang itu? Ada 3 kalau dalam ibadah puasa di agama Islam itu kan sebetulnya menjadi rukun ya. Kalau mungkin teman-teman yang Muslim tahu bahwa di Islam itu ada 2 rukun yang di atas wajib. Yang pertama adalah rukun iman. Iman itu adalah percaya, jadi semuanya di hati. Kemudian ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji gitu loh. Nah ini salah satu rukun yang di atas segalanya harus dilakukan sebagai salah satu konsekuensi penghambaan kita dan pilihan keberagaman sebagai umat Islam. Ada 3 sebetulnya yang diharapkan dari proses dari ibadah puasa itu di dalam umat Islam. Yang pertama adalah ada 3 goal. Yang pertama adalah bagaimana pertama untuk meningkatkan ketakwaan secara individu. Itu yang pertama. Artinya secara 1 bulan, jadi setelah kita 12 bulan itu diminta untuk 1 bulan kita untuk khusus meningkatkan ketakwaan secara individu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan sosial. Jadi bukan hanya secara individu diselesaikan menjadi lebih baik, itu tidak menjadi sesuatu yang sempurna di dalam ibadah Ramadan ini jika itu auranya tidak disebarkan ke masyarakat atau sekeliling kita dan tidak diperlihatkan gitu bahwa perubahan ketakwaan individual itu juga harusnya menjadi perubahan atau peningkatan dalam membentuk ketakwaan secara sosial. Dan yang ketiga adalah setelah kedua-duanya itu didapatkan, maka akan terbentuk karakteristik bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika 1 dan 2 sudah dilakukan, maka
dalam sebulan itu, dan biasanya setelah itu kan satu Syawal itu bisa disebut sebagai Hari Raya Idul Fitri. Kita kembali ke fitrah, artinya setelah kita melakukan proses 1 bulan penuh, kita meningkatkan ketakwaan secara individual, kemudian juga ketakwaan secara sosial, maka pribadinya harus berubah. Seperti atomic habit gitu loh. Ketika satu kebiasaan 1 bulan itu harusnya tidak berubah ketika bulannya berubah. Artinya ketika 30 hari kan satu Ramadan itu 30 hari kita berpuasa di umat Islam itu, kita dididik untuk dibiasakan merubah ibadah, kemudian introspeksi, dan ketika selesai proses pembelajaran itu, latihan itu, maka itu akan digunakan sebagai perubahan karakter yang lebih baik 11 bulan kemudian gitu. Jadi bukan berhenti setelah selesai kemudian yang sudah kita bentuk, seperti misalnya begini, kalau setiap hari kita dikasih makan ayam sama kerupuk misalnya setiap hari gitu ya, kita dikasih makan itu, pada hari ke-31 ketika pelatihannya selesai, kita tidak dikasih kerupuk gitu misalnya, pasti dia akan bertanya, kemana nih kok kerupuknya nggak ada? Nah, seperti itulah sebetulnya pada akhirnya pembentukan karakter yang menjadi lebih baik, artinya yang disebut kalau di kami itu karakter bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah kita menerima perubahan dan yang lebih baik itu, dan untuk diteruskan dalam 11 bulan kemudian akan bertemu lagi di pelatihan kemudian di bulan Ramadan. Jadi seperti itulah kondisi yang diharapkan ketika kita berpuasa. Jadi pertama adalah peningkatan dari sisi ketakwaan secara individu, kemudian adalah peningkatan dari ketakwaan secara sosial, dan ketiga pada akhirnya akan merubah karakteristik kita menjadi pribadi yang bersyukur. Itu dulu mungkin Bu sebagai pembuka, sebelum nanti kita uraikan satu persatu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dik-Dik. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Silahkan Ya. Pak. Baik, tadi kalau kita sebut bahwa pertama adalah goalnya adalah sebagai peningkatan ketakwaan secara individu. Ya, ini saya kira yang tadi juga Pak Danang sampaikan, kadang-kadang kita selalu terlena dengan apa ya, mungkin karena kesibukan di dunia, kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu akan pulang. Nah, pertanyaan tadi untuk ketakwaan individu, artinya di dalam hidup ini bukan hanya, kalau di kami kan ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bukan hanya hasanah itu adalah kebaikan di dunia saja, tapi juga harus juga sampai kepada kebaikan di akhirat, gitu ya. Jadi jangan sampai kita sukses di dunia ya dengan segala kerja kerasnya, ada programnya, ada disiplinnya, pergi pagi-pagi gitu ya, pulang bahkan sampai malam kita lembur segala macam untuk tadi hasanahnya untuk dunia, kebaikan dunia. Tapi kadang kita lupa membuat bekal untuk akhiratnya, karena di dalam teosentrik itu kan kita meyakini bahwa kita akan pindah suatu saat dari dunia ke akhirat gitu loh. Nah, pertanyaan kan yang tadi disampaikan, ada karyawan yang nggak bisa pulang karena nggak ada bekalnya, ini pasti dipaksa harus pulang, bukan kita nggak mau pulang dulu sampai bekalnya nggak ada. Nah, pertanyaan adalah bekal tadi, sudah seberapa jauhkah bekal yang kita miliki? Saya sempat berdiskusi dengan satu karyawan di satu waktu tertentu. Ketika kita coba berhitung usia, mungkin rata-rata lah, mungkin di sini juga usia rata-rata 40 tahun. Coba kita kurangi mungkin dengan tidur, istirahat segala macam setengahnya lah. Berarti tinggal 20 tahun. Kemudian kita coba dalam dalam 20 tahun itu berapa banyak sih sebetulnya yang kita lakukan untuk ibadah, misalnya untuk melakukan ritual-ritual ibadah di keagamaannya. Taruhlah mungkin setengahnya 10 tahun lah gitu ya, mungkin kita ambil 10 tahun. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak perbuatan atau aktivitas ibadah kita yang kita lakukan dengan ikhlas,
Ikhlas itu artinya itu kan yang akan diterima perbuatan atau ibadah kita yang kita lakukan dengan ikhlas gitu ya, tulus gitu ya, nggak ada pamrih, itu mungkin setengahnya lagi gitu loh. Berarti cuma 5 tahun itu bekal kita. Nah pertanyaan selanjutnya, berapa banyak yang sudah kita lakukan, kita melakukan perbuatan maksiat, itu bisa mengurangi lagi kan, mengurangi nilai dari bekal tadi kan, karena yang kita bawa kan yang betul-betul ibadah yang murni setelah dikurangi dari perbuatan. Ya pasti manusia tidak akan lepas dari perbuatan itu kan, sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan maksiat itu artinya bisa jadi ketidakjujuran, kemudian kita berbohong, kemudian malas gitu ya, tidak melakukan sesuatu sebagai mestinya, atau bahkan mungkin ada sedikit nyogok, terus korup gitu ya. Ya kita kurangi lagi dari 5 tahun itu. Dan kalau kita coba hitung, sementara kita inginnya di akhir itu adalah mendapatkan surga gitu ya. Coba kita bayangkan, misalnya 5 tahun dikurangi lagi, tinggal berapa lagi gitu loh. Surga, cukupkah bekal itu gitu loh, kalau kita itu evaluasi gitu. Kadang-kadang nggak akan cukup gitu loh. Makanya kemudian dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah, maka dibuatlah satu aktivitas di dalam agama Islam itu yang disebut dengan puasa. Jadi kita bersyukur bahwa dengan waktu yang pendek kita diberikan satu fasilitas untuk meningkatkan ketakwaan pribadi dalam 1 bulan, untuk memperbaiki bekal dan menambah bekal kita untuk selain dunia, kebaikan dunia, tapi juga untuk kebaikan akhiratnya di setiap bulan ini. Itu namanya bulan puasa, yaitu yang kami sebut adalah di bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan inilah kemudian berkat kasih sayangnya Allah, kita diberi kesempatan untuk serius melakukan kontemplasi, kemudian renungan gitu ya, dan memaksimalkan ibadah-ibadah yang sudah disampaikan. Kalau di kami kan ada rukun Islam ya, ada sholat, puasa, kemudian zakat, dan haji gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan ibadah-ibadah dilakukan di 1 bulan ini. Jadi 1 bulan ini dipaksakan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, bahwa dikasih kesempatan kita untuk memberikan bekal dan untuk mengurangi dosa-dosa kita dengan perbanyak pahala di bulan ini. Kenapa di bulan puasa? Ternyata kalau kita perhatikan, ketika kita di bulan puasa itu banyak sekali momen yang mungkin juga Bapak dan Ibu bisa saksikan, luar biasa bahwa kita banyak sekali peluang-peluang untuk ibadah itu di bulan puasa. Bisa kita lihat misalnya, yang tadinya jika di kami itu kalau sholat wajib, misalnya fardu aja, telat sedikit nggak apa-apa lah gitu loh. Kadang-kadang sholat sunatnya nggak gitu. Tapi Bapak bisa saksikan, ketika bulan Ramadan, itu ketika sholat sunat saja telat gitu ya, itu kita menjadi gelisah gitu. Waduh, ini terutama sholat tarawih ya Bapak, kalau bisa kita saksikan, awal bulan Ramadan itu luar biasa penuh masjid gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu udah ngetek tempatnya dengan gelar sejadah pada orangnya nggak ada gitu. Padahal itu sholat sunat gitu loh. Dia nggak mau di belakang, misalnya pengen jadi depan. Padahal itu adalah sholat sunat gitu loh. Demikian kenapa bulan puasa? Ya karena itulah Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang mungkin di bulan-bulan lain tidak terperhatikan. Itu di bulan-bulan di bulan Ramadan itu luar biasa. Dan kita bisa saksikan dari karakter pun demikian. Ketika orang itu ingin berbohong, dia akan menahan diri ya gitu. Wah, nanti saya batal di puasa aja. Jadi kebaikan-kebaikan akan buat dilakukan di bulan Ramadan. Termasuk juga, wah saya ini mau korupsi misalnya, yang biasanya mungkin ya biasanya dikit ngambil dikit-dikit. Mungkin pada saat itu akan menahan gitu ya, menahan dirinya. Wah jangan, nanti saya akan batal gitu. Termasuk ada satu kejadian, teman saya itu pemarah sekali itu, hampir apa-apa inginnya berantem gitu loh. Tapi suatu saat ketika jam 5.30 sore lah gitu, ada yang ngajak ngajak diskusi lah, tapi ada yang ngajak berantem lah gitu. Dia bisa menahan gitu, luar biasa sekali. Ketika ditanya istrinya, Bapak kenapa nggak dilawan gitu? Dia bilang,
nanti aja habis maghrib gitu. Jadi setelah maghrib dia bisa ngelawan gitu, gitu. Saking tidak maunya batal puasanya gitu loh. Jadi begitu luar biasanya ketika kenapa bulan puasa? Ya itulah karena bulan puasa itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk kebaikan gitu. Itu yang salah satu bisa kita jadikan contohnya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana secara pribadi itu ditingkatkan ketakwaan manusia dengan berpuasa. Dan secara pahala pun kan kalau di kami itu, jadi kalau menanyakan tentang pahala puasa hanya engkau dan aku saja. Kalau menurut Allah itu yang hanya akulah yang bisa menentukan seberapa besar pahalanya. Nah disinilah sebetulnya kalau dari sisi bekal tadi, bulan Ramadan itu bagi kami adalah untuk menambah bekal-bekal kami ketika kita akan dipanggil nanti untuk kebaikan-kebaikan akhirat nanti. Makanya di bulan Ramadan itu luar biasa kebaikan itu banyak. Kalau dulu misalnya kita keluar dari kantor atau keluar dari masjid gitu loh, atau dari tempat banyak yang minta-minta kita cuek aja gitu, nggak pernah peduli. Tapi ketika bulan Ramadan kita cari itu sampai satu RT itu coba data siapa yang kurang gitu ya. Begitu semangatnya untuk melakukan ibadah-ibadah untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenapa di bulan Ramadan itu betul-betul menjadikan bulan yang sangat dinantikan. Makanya dalam doanya ketika akhir Ramadan itu, ya Allah, pertemukanlah kami kembali kepada Ramadan berikutnya. Itu supaya dia bisa melakukan. Jadi dari kata Ramadan sendiri, kalau saya baca itu kalau dari bahasa Arab terjemahan adalah suatu panas yang luar biasa sehingga bisa menghapuskan benda-benda seperti debu juga bisa hapus gitu. Artinya di sini bahwa hikmah Ramadan itu adalah kesempatan kita sebagai umat Islam adalah untuk menghapus semua dosa-dosa dengan melakukan ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Sang Pencipta di bulan Ramadan gitu. Makanya bulan Ramadan itu luar biasa sangat diinginkan pertemukan kembali dengan Ramadan karena disitulah fasilitas yang tadi saya bilang. Mungkin selama ini kita lupa dengan aktivitas dunianya terlalu banyak. Padahal dunia itu sementara ya. Kalau kita coba lihat ketika untuk kebaikan dunia itu kita bekerja luar biasa, punya harta juga luar biasa. Padahal kalau nanti berpindah, kalau di kami itu disebut ada alam dunia, kemudian alam akhirat, di tengah-tengahnya itu namanya alam barzah, tempatnya itu sebagai kubur gitu loh. Padahal yang kita akan pindah saja, itu kan yang kita butuhkan cuman ukuran 1 kali 2 gitu ya. Ukuran tanahnya cukup segitu gitu loh. Sementara yang kita kumpulkan begitu banyak, ketika berpikir hanya di dunia, sementara yang kita butuhkan begitu sedikit. Padahal yang kita inginkan adalah pahala yang akan dibawa kepada akhirat gitu loh. Jadi kembali yang dimaknai sebagai peningkatan ketakwaan secara individual adalah bagaimana memperbanyak bekal kita supaya layak gitu ya, layak karena kan visinya kalau di teosentrik itu surga gitu ya. Apapun agamanya yang berpegang kepada teosentrik itu pasti ujungnya pengen bahagia di dunia, di akhirat gitu ya. Saya kira itu secara individu. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan untuk membentuk ketakwaan sosial. Jadi bukan sekedar pribadinya yang menjadi baik, tapi ternyata keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana aura kebaikan pribadi itu mempengaruhi lingkungannya. Jadi mempengaruhi sekitar lingkungan kita. Jadi akan melatih kita untuk membentuk interaksi sosial antara antara kita dengan orang lain gitu ya. Antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan lingkungan. Kadangkala kita baik secara individu, tapi bisa jadi dengan orang tua kita tidak baik. Ada satu kejadian kita baik sekali secara ibadah secara individu ya, sholatnya tepat waktu, puasanya mungkin tambah sunahnya ada Senin Kamis, kemudian umrohnya sering setahun mungkin 2 kali. Tapi ternyata hubungan dengan ibunya tidak baik gitu loh. Atau kita misalnya begitu banyak ibadah kita lakukan dengan
baca Quran sampai hafal segala macam, tapi hubungan dengan orang tuanya masih belum baik. Nah, itu tidak diharapkan. Maka harus diperbaikilah di dalam puasa Ramadan ini dengan untuk memperbaiki meningkatkan ketakwaan sosial. Jadi kadang-kadang kita lupa kesuksesan manusia, seperti kita misalnya sukses, kalau kita ingatkan di dalam satu ayat bahwa sebenarnya orang itu hanya sukses 30%, bisa jadi 70% itu adalah doa orang tua. Yang kita nggak tahu ketika kita masih sekolah gitu ya, masih mulai bekerja, orang tua itu berusaha keras. Misalnya dia juga nggak apa-apa lah, saya tidur di emperan atau apa, asal anak saya jadi direktur misalnya, asal anak saya menjadi sekolah. Itu tanpa diduga mereka juga berdoa seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa keberhasilan kita pada hari ini itu bukan karena kita. Bisa jadi doa-doa orang tua, doa-doa keluarga kita gitu yang sampai saat ini kita nggak tahu gitu. Makanya di dalam peningkatan ketakwaan sosial ini salah satu yang dipentingkan, nanti akan disampaikan di bawah, bahwa salah satunya selain infak gitu ya, ada zakat, itu kan sosial semua. Kemudian mensantuni anak yatim, itu biasanya di bulan Ramadan itu banyak. Ada yang menarik ketika infak. Jadi infak itu kalau kita lihat ada infak secara wajib dan secara sunnah. Kalau wajib itu kayak kita menafkahi istri, anak gitu ya, terus mencari sekolah yang baik gitu ya, itu wajib gitu buat kita infak. Tapi ada di sunnah, ada yang pertama adalah ternyata harus kepada di dalam dulu sebelum keluar, maksudnya ke bagian yang bukan keluarga gitu. Yang pertama justru ke orang tua katanya. Ini yang kadang-kadang agak miss, bahwa kita lebih banyak melihat, wah ini buat masjid ini, biasanya buat yayasan ini, buat ini lembaga ini. Tapi kita lupa bahwa orang tua kita harus didahulukan untuk dia menyiapkan puasanya, menyiapkan untuk lebarannya, harusnya itu dipenuhi dulu. Yang kadang-kadang yang disebut dengan orang tua tadi gitu, bahwa kita mereka punya andil atas keberhasilan kita. Mungkin pada saat ini kita punya penghasilan 20 juta gitu ya, buat kebutuhan sehari-hari mungkin 10 juta. Mungkin 5 jutanya buat kita tabung buat rencana anak-anak misalnya. Ada 5 juta yang harus dimaksimalkan untuk dibagi-bagikan ke yang berhak. Salah satunya mungkin itu. Salah satunya adalah, pertama adalah orang tua, kedua adalah keluarga terdekat, dan ketiga adalah anak-anak yatim, kalau tidak salah. Keempat adalah kaum duafa gitu ya. Dan kelima adalah orang-orang yang kesusahan. Jadi yang 4 dan kelima itu tidak melihat agamanya apa gitu ya. Dia boleh siapa saja harus diberikan, dan mereka punya hak itu. Itu yang sebagai yang tadi dikatakan sebagai peningkatan ketakwaan sosial. Jadi sangat aneh ketika dia berusaha takwa secara individunya bagus, tapi tidak terlihat gitu loh. Dia cuma sendiri gitu ya, sholat rajin, pagi sholat subuh ke masjid misalnya, terus sholat duha, terus ngaji misal seharian, tapi dia tidak punya interaksi dengan sosial lingkungan sekitarnya, dan itu tidak sempurna menurut menurut yang disampaikan di dalam ayat itu tidak sempurna puasanya. Dan yang ketiga adalah ketika semua sudah dijalankan dengan baik, misalnya tadi secara individu oke gitu ya, kita dipaksa disiplinkan, misalnya sholatnya tepat waktu, kemudian bayar zakatnya juga, zakat malnya hitungan sudah betul, kemudian secara sosialnya juga betul, kita sudah memberikan zakat, infak, sedekah gitu ya, dan terutama juga ada yang menarik adalah satu yang ada, mungkin saya sebut satu hadis, bahwa barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, walaupun itu hanya sebiji kurma atau seteguk air, maka pahalanya akan sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa kurang satu apapun, tanpa dikurangi sedikit pun gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau di kami, semakin tinggi pahala itu sebetulnya semakin penting amalan itu dilakukan. Jadi misalnya, ini berarti besar sekali nih pahalanya. Berarti sebetulnya amalan itu sangat kuat sekali harus dilakukan. Nah, disitulah sebetulnya
yang disebut dengan ketakwaan sosial gitu ya. Jadi kita memberi makan kepada orang yang berbuka gitu ya, itu salah satu bagian daripada peningkatan ketakwaan secara sosial. Jadi menarik adalah mungkin di hari-hari ini ya pada akhirnya kan sebetulnya kalau individu itu adalah menahan nafsu ya, menahan nafsu supaya sebelum tadinya sering marah menjadi tidak marah gitu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana menjadikan pribadi membentuk karakter yang bersyukur. Bersyukur itu setelah 1 bulan dibentuk ya dengan pribadi, dengan sosial. Saya kira kan suasana puasa itu luar biasa. Mungkin kalau ada satu penelitian, katanya pencurian, terus perbuatan kriminal di bulan puasa itu turunnya luar biasa persentasenya. Itu bisa disebutkan bagian, tapi bukan berarti itu umat Islam yang melakukan juga ya. Tapi bisa jadi kalau dari situ juga bisa dilakukan statistik gitu ya. Tapi bisa dibayangkan betapa luar biasanya, berapa luar biasanya umat Islam itu biasanya ibadah puasa itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi sikap seseorang karena di situ ada memperbaiki ketakwaan secara individu, ketakwaan secara sosial, dan ini yang terakhir sebagai tujuan akhirnya tadi membentuk karakteristik sebagai orang yang bersyukur. Nah, bersyukur itu apa? Jadi bersyukur itu setelah tadi dilakukan pelatihan dan selama 1 bulan, karakternya pasti akan berubah. Karakter yang tadinya mungkin tidak jujur menjadi jujur, yang tadinya tidak tepat waktu menjadi tepat waktu gitu ya. Nah, itu karakter itulah yang diharapkan sebagai rasa terima kasih syukur kepada Sang Pencipta, dan kita sudah berubah gitu. Jadi ketika mulut misalnya, ketika kita berbicara, mulut itu kan buat berbicara, tapi bukan hanya berbicara setelah kita punya karakteristik yang bersyukur, tapi berbicara yang baik. Ketika kita melihat dengan mata yang melihat yang baik. Ketika mendengar menjadi mendengar, menyaring menjadi mendengarkan yang baik. Ketika tangan kita menulis atau bergerak itu ya untuk menulis yang baik. Ya WA yang baik gitu ya. Atau kalau sekarang itu kan luar biasa. Kalau saya baca barusan dari pagi sampai hari ini, gara-gara U20 tidak itu marah semua. Itu saya pas baru buka pagi-pagi, luar biasa kemarahannya, luar biasa. Ya artinya begini, artinya boleh saja, tapi kan harusnya kita menahan diri gitu ya. Ketika kita sedang emosi itu, kalau saya baca makanya saya pusing sekali dibacanya. Semuanya isinya kemarahan semua itu ya semuanya. Nah, salah satu ujiannya mungkin di situ. Bagaimana kita bisa menahan diri gitu ya. Kita menahan diri terutama buat milenial ya sama generasi Z. Itu kan saya kira sering sering marahnya itu luar biasa, sedikit kena sentil aja. Karena dia cukup menjawabnya lewat itu ya, lewat jari aja gitu loh. Kemarahannya di situ semua. Saya yakin itu yang menjawab dan marah-marah itu pasti karena memang di situ kan Anda sudah membunuh generasi pencinta sepak bola gitu, cita-cita itu. Nah, saya kira ini salah satu contoh bagaimana kita coba menahan diri gitu ya di dalam puasa Ramadan itu supaya ketika bersyukur, artinya karakter bersyukur itu menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menjadi lebih baik dan menjadi lebih tertahan, menahan gitu ya, lebih bijak gitu. Saya kira itu ujungnya dari tujuan dari puasa Ramadan, salah satu hikmahnya itu. Kita ujung-ujungnya tujuan akhirnya adalah menjadi karakteristik yang berkarakter sebagai orang yang bersyukur. Itu dulu, Bu, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih pemaparannya Pak Dik-Dik. Dari Pak Danang, apakah ada tambahan sedikit? Silakan Pak Danang. Kalau saya bertanya sama Pak Didi, itu kan wajib hukumnya ya, dan malah salah satu saya lihat dari agama Islam. Itu umur berapa ya Pak yang minimal harus puasa? Lalu kadang-kadang orang tua mengajak anak-anaknya untuk berpuasa, istilahnya mungkin puasa beduk.
jam 12 boleh makan. Nah, ini bagaimana mungkin bisa disampaikan untuk pengetahuan kita semua. Terima kasih Pak Didi. Baik, baik, terima kasih. Saya juga jadi ingat saja waktu kecil ketika Bapak tanya itu. Jadi memang ada satu itu kan namanya rukun, Pak. Kalau di kami itu ada hukum yang pertama itu rukun itu lebih daripada wajib. Jadi pertama wajib, kemudian ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram gitu ya. Kalau rukun itu di atas wajib itu. Jadi kalau di kami ada 5 rukun Islam, dan itu memang salah satu bentuk dari penghambaan pilihan keimanan kami harus melakukan itu. Pertama ada syahadat, kemudian ada sholat, kemudian ada puasa, ada zakat, dan ada haji jika mampu. Nah itu di dalam hidupnya, jika dia memeluk agama Islam itu harus dilakukan paling tidak 4 gitu ya. Kalau yang haji itu kan jika mampu gitu loh. Nah itu adalah salah satu bagian yang dijadikan kalau disebut dengan ibadah. Nah ibadah itu yang harus paling tidak dilakukan gitu loh sebagai umat Islam. Di samping sebelah satunya itu, satu sisinya itu adalah rukun iman. Rukun iman itu adalah iman kepada Tuhan, kemudian kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab gitu ya. Kemudian ada hari akhir dan qada dan qadar gitu ya. Dan itu adalah bagian dari hatinya sebetulnya. Itu kan nggak bisa terlihat, Pak. Tapi kalau yang zohir itu yang bisa terlihat itu yang rukun Islam. Syahadat bisa kelihatan gitu. Kemudian sholat kan kita bisa lihat geraknya. Kemudian puasa kan kita lihat dia sahur sama bukanya misalnya. Walaupun belum tentu di tengah-tengah dia nggak makan juga ya. Bisa jadi tapi kan kelihatan ada sahurnya, ada bukanya. Kemudian zakat kan ada serah terima zakatnya atau dia mengeluarkan zakatnya. Kemudian haji itu terlihat juga bahwa dia pergi ke tanah suci. Tapi kalau dari sisi rukun iman itu adalah dari sisi iman itu kan udah kita tahu itu adalah kalau di TML itu kan itu di bagian heart-nya gitu loh, bagian keyakinannya di situ. Nah, kapan itu dimulai? Ya tentu ketika balik itu kalau di kami itu balik itu ketika dia kalau wanita itu kan ketika dia sudah menstruasi gitu ya. Kemudian kalau laki-laki ketika dia sudah bermimpi dan mengeluarkan itu gitu loh. Air dari itunya gitu. Jadi ngomongnya jadi susah ini maksudnya itu. Jadi itulah ukurannya di situ gitu loh. Itu udah balik berarti udah dewasa gitu loh, Pak. Mungkin sepengetahuan seperti itu, Pak. Saya yakin tidak akan puas karena memang saya bukan ahli fikih. Biasanya kalau itu dijawabnya dengan fikih ada pengecualian segala macam. Tapi saya kira ini sebagai pengetahuan ya sebatas itu. Tapi memang menarik ketika Ramadan itu di setiap tahun dirayakan yang dilihat adalah buka puasanya yang luar biasa. Jadi bukan dari hikmahnya, bukan dari kesadarannya ya kalau di TML itu kita harus menyadari kita sedang memperbaiki diri dengan ibadah itu, tapi bukan dengan ya kan banyak sekali lah harusnya bisa menahan diri, kadang-kadang tidak bisa menahan diri ketika berbuka gitu. Tapi itu bagian ada tahapan-tahapan yang mudah-mudahan dengan sering disampaikan hikmahnya itu bahwa ini adalah untuk memperbaiki dirinya, dan terutama kalau kita sampaikan ini adalah bagian ketika bekal kita tidak cukup gitu loh, ketika sehari-hari tadi saya bicara ternyata bekalnya kok nggak ada gitu loh, apalagi dikurangi kemaksiatan segala macam. Kan sebetulnya kalau sederhananya Pak ya, ketika dosa itu bisa terhapuskan dengan yang disebut dengan pahala gitu ya. Jadi semakin nanti kan ditimbang tuh banyak dosanya atau banyak pahalanya gitu loh. Nah disitulah sebetulnya proses puasa, saya kira di agama lain juga sama. Itu kan dalam rangka tadi kan. Pertama itu, yang kedua adalah bagaimana merasakan orang miskin seperti apa ketika berpuasa. Kadang-kadang kita itu lahir udah enak gitu loh dari kecil, apalagi orang tuanya udah mampu gitu loh. Mungkin dia tidak merasakan perasaan bagaimana jadinya orang miskin. Tapi dengan salah satu juga hikmahnya, kita dipaksa untuk merasakan bagaimana orang miskin supaya kita bisa membantu orang miskin gitu loh Pak. Saya kira itu yang lebih maknanya mungkin lebih dalam lagi. Begitu Pak Danang. Satu lagi. Tadi salah satu hikmah puasa adalah bekal untuk akhirat.
sebetulnya puasa itu berarti untuk Allah, untuk Tuhan, selain untuk kita. Itu bagaimana? Iya, ya saya kira ini makanya tadi kalau saya sebutkan tadi sebetulnya ketika kita berusaha pun, makanya ketika tadi akhlak atau karakternya berubah menjadi bersyukur, artinya setiap tindakan kita itu pasti dihubungkan dengan niat untuk ibadah gitu ya. Jadi misalnya ketika kita niat ibadah, berarti sebetulnya apa yang kita lakukan pasti sesuai dengan ada nilai-nilai pahalanya kan. Ketika kita pergi ke kantor misalnya, kita niatkan ibadah. Pasti ketika kita niat ibadah, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Kecuali kita cuma saya pengen cari duit nih. Pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, apa itu halal atau tidak halal, ya kita ambil. Tapi kalau dari awal kita punya karakter, ini niatnya ibadah nih. Saya pergi ke kantor niatnya ibadah. Saya misalnya pergi belajar juga niatnya ibadah. Pasti tidak akan nyontek. Oh, itu buat apa? Bukan buat pribadi kita juga kan sebetulnya. Karena ada yang mengawasi. Karena sebagai teosentrik itu kan pasti kita adalah makhluk yang hamba gitu ya, hamba yang punya pencipta. Yang pencipta pasti mengetahui kita. Yang pada akhirnya nanti kita akan diminta pertanggungjawabkan kan. Ketika hidup di dunia. Jadi sebenarnya sederhananya, ketika kita hidup di dunia, tapi untuk kehidupan di akhirat itu ditentukan di hidup dunia ini kan, sebagai bekal tadi. Karena nggak mungkin kita pindah, terus kita baru mencari nilai akhirat di akhirat gitu loh. Jadi menariknya sebagai manusia, makanya tadi saya bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Jadi selain kebaikan di dunia, juga kita harus mempersiapkan kebaikan di akhirat gitu loh. Artinya kembali kepada bahwa kita harus punya bekal itu supaya ketika nanti kita pindah ke tempat lain yang saya sebut tadi akhirat itu udah punya bekal gitu loh. Kita akan tersenyum. Katanya ada salah satu ciri-cirinya ketika bekalnya itu sudah cukup, ketika dia menghadapi ajal gitu ya, sakaratul maut, dia sudah tersenyum kata ada tandanya. Karena dia yakin gitu loh dengan apa yang sudah dilakukan, dengan keyakinannya bahwa saya sudah punya bekal yang cukup untuk pindah ke alam lain gitu loh. Itu salah satu makna kenapa harus ada perubahan karakter yang lebih kepada bersyukur tadi. Tujuan dari ibadah puasa ujung-ujungnya sebetulnya merubah menjadi karakter yang bersyukur. Bersyukur itu menjadi lebih baik lagi. Yang tadi mulut itu buat bicara, tapi bicara yang baik. Kemudian mata itu melihat, tapi buat melihat yang baik gitu loh. Mendengar yang baik, menulis yang baik. Itu sebagai latihan di bulan puasa ini. Itu di salah satu di puasanya kami gitu loh Pak. Jadi memang dengan keyakinan itu harusnya, makanya tadi saya ceritakan, kenapa bukanya begitu luar biasa gitu. Kadang-kadang banyak sekali makanannya gitu ya, padahal bukan itu yang dicari gitu loh. Apalagi ketika mau lebaran itu masjid itu banyak kemajuan Pak. Tadinya 10 saf, sekarang tinggal 1 saf di depannya, tinggal imam sama 1 orang gitu ya. Sementara yang lainnya udah jalan, udah pada mudik gitu. Padahal di situlah luar biasanya harus ya, kalau kita melihat hikmahnya justru di 10 hari terakhir itulah banyak sekali ada, kalau istilahnya banyak sekali cashback sama bonusnya di situ gitu loh. Tapi kadang-kadang hikmah ini tidak tersampaikan sehingga Ramadan itu ya setiap tahun yang kita lihat menjadi macet gitu ya, menjadi beban buat pemerintah. Ini gimana cara ngatur pulangnya, bahkan cuti pun digeser. Terus apalagi digeser? Harusnya tidak menyusahkan. Saya kira harus dirubah tentang makna ini dan hikmah ini dikembalikan. Karena kalau Bapak dulu saya pernah di Arab Saudi itu Idul Fitri di sana itu nggak seperti di sini Pak. Ketika saya ke sana terus kita mohon maaf lahir batin, emang salah apa? Jadi di sana nggak ada seperti di sini, nggak rame Pak, nggak rame. Itu biasa aja seperti hari biasa. Mereka yang ramenya kan Idul Adha. Jadi ketika haji justru ramenya. Makanya itu hanya khas Indonesia. Ya mungkin ini menarik juga buat di mungkin Asia Tenggara kayaknya. Bahwa kembali mungkin mengambil hikmah bahwa kita sudah kembali ke fitrah gitu ya, kembali bahwa kita sudah bersih kembali gitu ya, dan dirayakan. Tapi mungkin cara merayakannya yaitu mungkin dengan cara beli baju baru, dengan ya saya kira saya juga masih banyak belajar kok Pak, belum terlalu. Ini hikmah ini harus terus diperdalam sehingga
ya yang kita inginkan bekalnya ada gitu loh. Jadi sebenarnya harusnya Ramadan itu menambah bekal, bukan menambah itu ya belanja. Terima kasih Pak. Mbak Tami, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya dari Pak Dik-Dik. Nah, saat ini kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga nih untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Dik-Dik. Baik, dikarenakan sudah ada satu penanya dari Ibu Rin, saya izin bacakan ya Pak. Siang Pak Didik dan Pak Danang, saya izin tanya. Bagaimana jika dalam diri kita timbul rasa prasangka tidak baik terhadap Allah? Padahal sebenarnya apa yang sedang dijalani ini adalah salah satu jalan yang memang Allah berikan untuk umatnya agar mendapatkan sebuah kebaikan yang luar biasa, bahkan katanya 2 kali lipat dari yang dibayangkan. Baiknya bagaimana ya Pak agar prasangka kita lebih baik? Mungkin boleh dijawab dari Pak Dik-Dik, silahkan Pak. Waduh. Waduh. Terima kasih Bu Rin ya, terima kasih Bu. Jadi memang kalau kita tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kita begitu sedikit bekal yang kita dapatkan, tapi dengan bulan Ramadan ini justru Allah membuka lebar-lebar kita untuk berintrospeksi ya, melihat kembali selama mungkin setahun ke belakang atau bahkan lebih dari situ. Dan kita juga harus berprasangka baik. Pertama adalah karena Allah itu punya kasih sayang yang luar biasa ya, dia punya Rahman dan Rahim luar biasa. Selama manusia itu tetap hidup sebelum dia menemui ajalnya, saya kira kasih sayang Tuhan itu luar biasa, pasti ada terus. Apapun momentumnya, dan kita bisa menyaksikan beberapa orang yang pernah saya temui, itu tadinya dia luar biasa bandelnya lah, tidak disebut di luar itu gitu ya. Begitu terhadap agamanya itu luar biasa, tapi dia menemukan hidayah gitu yang luar biasa yang kita juga tidak disangka-sangka. Atau cerita Pak Eloy lah ya, cerita Pak Eloy Zaluku itu. Begitu dia di Australia itu, begitu dia hampir frustasi segala macam, tapi ada hidayah yang luar biasa yang kita tidak sangka-sangka datangnya dari mana, itu membalikkan Pak Eloy ini menjadi pribadi yang luar biasa yang tadinya sudah pengguna obat-obatan dan segala macam, akhirnya berubah menjadi pribadi yang saya kagumi. Dan itu siapa yang bisa membolak-balikan itu? Ya tentu saya bukan manusia. Pasti itu ada campur tangan Tuhan yang akan melakukannya gitu loh. Jadi yang harus kita yakini, kita jangan juga terlalu menghitung-hitung, wah ini saya enggak. Tapi jalankan itu. Makanya tadi saya ada perhitungan umur tadi, Bu. Oke, 10 tahun ibadah, yang ikhlasnya berapa? Nah ini masalahnya. Kadang-kadang kita nggak ikhlas. Kadang-kadang kita sholat pun, kalau saya Islam gitu ya, kita sholat pun ketika jadi imam, misalnya saya jadi imam, kadang-kadang saya pakai surat yang panjang, yang lebih panjang. Padahal kalau kita sehari-hari sendiri, sholatnya pendek, kulhu aja gitu loh. Jadi saya khawatir, justru saya sebenarnya tidak ikhlas ketika saya ikhlasnya cuma surat Al-Ikhlas aja gitu loh, bukan surat yang panjang, karena saya tunduknya bukan kepada Allah tapi kepada makmum. Pengen dibilang sama makmum misalnya, wih luar biasa nih imam nih, bacaannya panjang gitu. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya yang kembali kita harus introspeksi di bulan Ramadan ini, apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki. Tentunya kita selalu berharap hidayah dari Allah itu loh, yang kita nggak sangka-sangka. Yang kita lakukan adalah jalankan saja semua yang dilakukan sebagai ibadah itu kita jalankan, dan kita berusaha ikhlas, dan kita berusaha ikhlas dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya kita serahkan semua kepada Allah untuk memberikan hidayahnya. Kan sebetulnya kembali Bu Rin, yang pertama dilakukan oleh Allah itu yang saya pikirkan ketika bulan Ramadan itu, orang itu harus tenang. Jadi ketika tadi kita sudah mempunyai karakter bersyukur, itu intinya kan kita punya ketenangan gitu, punya ketenangan di hati ini ya. Hati ini menjadi tenang. Ketika hatinya menjadi tenang, maka Allah akan akan memasukkan atau mengupdate diri kita menjadi apa, itu pasti keinginan beliau. Jadi kembali
berperan sangat baiklah bahwa kita setinggi-tingginya pengetahuan kita pasti tidak bisa. Jadi kalau disebut rencana Tuhan atau rencana Allah itu lebih baik daripada rencana manusia. Dan itu perlu keikhlasan kita untuk membuka diri seperti itu. Dan itu harus dilakukan terus-menerus, Bu. Nggak bisa langsung kayak gigit cabai langsung pedas kerasa. Dan proses ini kembali kita terus berdoa, ya. Saya kira doa itu adalah bagian daripada untuk menyambungkan kembali hati kita dengan Sang Pencipta. Mudah-mudahan tidak terlalu bisa memuaskan, dan dengan demikian Ibu bisa mencari kepada yang lain gitu ya, yang lebih bisa memuaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dik-Dik atas jawabannya, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Ibu Rin atas pertanyaannya, semoga terjawab ya Bu Rin. Baik, mungkin saya sedikit nanya nih sama Pak Dik-Dik. Kita kan kadang di bulan Ramadan ini, bulan puasa kan kita lagi nge-hype-nya tuh untuk berbuat baik, kayak menambah ingin lebih dekat dengan Allah gitu, kayak lebih banyak mengaji, atau mungkin salat tarawehnya lebih pol gitu kan, atau mau lebih banyak bersedekah seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Pak Dik-Dik jelaskan itu kan disemogakan di bulan selanjutnya itu sama seperti sebelumnya nge-hype-nya gitu untuk lebih dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya nge-hype di Ramadannya saja gitu Pak, terus selanjutnya kita kurang begitu mau lagi untuk melakukan berdoa lagi atau melanjutkan yang sebelumnya di bulan puasa sudah kita laksanakan, apakah itu berarti karakternya dia ketika bulan puasa itu kurang memahami, atau bagaimana yang kira-kira baiknya Pak Dik-Dik? Silahkan Pak. Baik, sebenarnya kunci yang utama istiqomah. Jadi kalau disebut istiqomah itu kita jangan melakukan begitu besar di Ramadan. Misalnya awalnya betul-betul menggebu-gebu gitu ya. Ya kayak saya cerita sholat taraweh itu ya. Jadi masjid pertama itu penuh sekali gitu ya, tapi semakin ke sana makin habis. Sebetulnya kalau yang disarankan adalah justru hal-hal yang kecil, sedikit-sedikit, tapi istiqomah artinya terus-menerus dilakukan, konsisten gitu ya. Sedikit tapi konsisten gitu. Jangan tiba-tiba tadi banyak, tapi pas akhirnya kita kehabisan energi. Kalau saya baca dari ceramahnya Pak Quraisy Shihab itu, jadi lakukanlah sesuai kemampuan kita dulu gitu. Artinya punya ukuran-ukuran ukuran-ukuran yang makanya harus dibikin perencanaannya katanya. Jadi bulan 1 sampai 30 itu apa saja kita bikin checklistnya, kita contrengin ini sudah gitu ya. Dan sesuaikan dengan kira-kira kita kemampuannya sejauh mana. Dan makanya tadi di terakhir sebagai goal daripada puasa Ramadan itu adalah merubah karakter menjadi pribadi yang bersyukur. Itu sebagai akibat dari pelatihan sebulan itu, Mbak, yang saya cerita tadi. Ketika kita sudah dibiasakan terus-menerus, ini sesuai dengan bukunya itu ya, Atomic Habit ya. Jadi situ kan dicerita hal-hal kecil tapi terus gitu ya dilakukan. Itu akan terus bertahan lama gitu loh. Daripada kita melakukan yang menggebu-gebu di awal, mungkin Mbak nanti saya sudah ngaji nih udah 10 juz di hari pertama gitu ya. Tiba-tiba hari berikutnya habis, makin lama makin habis, dan akhirnya tidak punya gairah lagi untuk itu. Jadi yang disampaikan lebih baik dari yang kecil, sedikit gitu ya, sedikit tapi konsisten dilakukan terus gitu ya. Daripada banyak tapi ya cuman bulan Ramadan aja gitu. Jadi justru yang diharapkan setelah bulan Ramadan itu yang tadi merubah karakter menjadi pribadi yang bersyukur, yaitu latihan dari sebulan itu yang sudah dilakukan secara konsisten dan istiqomah tadi itu terus berlanjut gitu. Dan memang ini kembali kepada nanti lingkungan tadi yang saya sebut. Lingkungannya juga harus dicari yang bisa mendorong ke sana gitu. Jadi kalau memang bisa lingkungannya mendukung, insya Allah itu akan bisa terus dilakukan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali Pak Dik-Dik dan juga Pak Danang atas pencerahannya hari ini mengenai hikmah puasa. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah upload video-video terbaru dari seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar.
Jadi sahabat pembelajar bisa subscribe agar tidak ketinggalan video seminar online yang terbaru. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada teman-teman dan juga keluarga sekitar untuk menambah pengetahuan kita semua. Dikarenakan sudah tidak ada lagi ini pertanyaan dari sahabat pembelajar, dan juga acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam, yang mana mengartikan bahwa acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Didik untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silakan Pak Danang terlebih dahulu, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Didik ya, yang sudah berkenan hadir menginspirasi kita semua. Saya melihat bahwa ini mengambil berbagai sumber, beliau belajar banyak ini sehingga kita mendapat banyak. Juga Mbak Tami yang menemani. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah yang Maha Rahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Danang. Silahkan untuk closing statement-nya Pak Didik. Baik, untuk setelah lulus dari puasa Ramadan ini, jadilah orang yang menjadi lebih dekat kepada Allah, kemudian bersikaplah mulia terhadap sesama, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itulah esensi dari puasa Ramadan. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih sangat luar biasa dari Pak Didik dan juga Pak Danang untuk paparan hari ini mengenai hikmah puasa. Dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah menemani dan ikut join acara seminar online hari ini sampai benar-benar selesai. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang dan juga Pak Didik. Terima kasih, salam sukses luar biasa.